Satu kata atau satu contoh ketika seseorang akan menjadi anggota legislatif. Apa legislatif ini? Pembuat undang-undang. Eksekutif, pelaksana undang-undang. Yudikatif, pelindung undang-undang. Ini teori Montesquieu, teori Barat. Jadi diatur bahwa kehidupan manusia itu dengan sebuah istilah demokrasi. Ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang, ada yang menjaga undang-undang. Kenapa semuanya sudah berfungsi? Bayangkan kalau seseorang ingin menjadi anggota legislatif dari sebuah partai, bukan partai yang membiayai, tapi dia harus mengeluarkan uang untuk partai. Kenapa? Kalau di Barat, di Amerika lah contohnya, hanya ada dua, Republik dan Demokrat. Kalau tidak Republik, pemenangnya Demokrat, atau begitu terus. Yang membiayai adalah partai, yang mendukung adalah partai. Tapi untuk tampil sebagai calon saja, ini baru calon, dia harus mengeluarkan biaya kampanye, biaya pendaftaran, dan seterusnya. Kira-kira kalau seseorang untuk calon anggota DPRD saja habis 1 miliar umpamanya, di mana mulangkeun anak? Karena sekarang ini sudah menjadi tempat usaha, ajang bisnis, ngurus rakyat. Waduh, baru-baru ngurus rakyat, wah gente jangan memilih. Makanya saya lihat sebuah WA, mobil politisi, mobil anak-anak politisi, di bawah nasib pemilih kagoler. Jadi kalau ini sebuah kesepakatan yang diakui dunia, ini yang oleh Allah dikatakan wa mayas turun. Makanya surat ini diawali dengan nun wal qalam. Wal qalami itu sumpah. Perhatikan Al-Qalam, perhatikan Al-Quran, bandingkan. Yang katanya demokrasi mensejahterakan, mana kesejahteraan dengan demokrasi? Nggak ada. Yang ada adalah membelah manusia. Yang ada memecah manusia. Partai ini, partai ini, partai ini. Betapa mudahnya loncat dari satu partai, ya. Jadi bajing loncat. Ngeunah di urang pindah partai teh. Karena apa? Tidak jelas ideologi partai itu apa. Sebab semuanya harus bertumpu pada ideologi Pancasila. Ya kalau sudah bertumpu, ya sudah saja sepakat semua. Dulu hanya ada 3 partai, pernah juga 10 partai. Sekarang 14 atau apa? 14 partai. Dan seterusnya sebagai satu konsep yang idealnya mensejahterakan rakyat. Karena apa? Dengan demokrasi orang bebas berpendapat. Beda berpendapat dibui. Mana sebuah demokrasi?
Nah, karena itu kata Allah, wal qalam, wal qalam, wal qalam. Perhatikan Al-Quran. Al-Quran tidak diarahkan untuk berpolitik. Al-Quran tidak ditujukan kepada politik praktis. Tapi sebaiknya manusia-manusia muslim, manusia mukmin berpolitiklah. Ini direbut oleh mereka. Kenapa? Karena masih kita beranggapan politik itu kotor. Kata siapa kotor? Memang kotor kenyataannya. Tapi kan kalau sebenarnya dijalankan secara teori, secara teoritis, ya lumayan lah. Ketika DPRD atau DPR membuat undang-undang tidak bisa sendirian ya. Harus kesepakatan antara legislatif dan yudikatif atau legislatif dan eksekutif. Karena itu sebuah undang-undang itu dibuat atas kesepakatan DPR dan pemerintah. Lahirlah undang-undang. Kedudukannya nomor 2 setelah undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar dulu, undang dasar 45, kemudian turunannya adalah undang-undang. Ini sifatnya mengikat. Pelanggaran undang-undang adalah pidana. Kesananya ada keputusan presiden, peraturan presiden. Kemudian ada peraturan menteri, ada edaran menteri dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah perbub, perwalkot, peraturan bupati dan peraturan wali kota. Itu yang disebut perda. Nah itu semua arahnya sebenarnya untuk melindungi rakyat. Al-Quran dengan Al-Qalam ini dengan istilah Al-Qalam yang secara bahasa bermakna pena. Pena itu kan alat untuk menulis. Yastur menulis. Boleh kita sebut bandingkan penulisan Al-Quran dengan apa yang ditulis oleh manusia. Konsep Al-Quran dan konsep buatan manusia. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ada orang gila karena Quran? Ada enggak? Ada orang mabuk Quran? Ada. Kenapa? Motivasi mengkaji Al-Quran itu sangat menentukan. Kalau kita mempelajari Al-Quran untuk kepentingan politik, forget it. Kita pelajari Al-Quran bukan untuk tujuan apa-apa kecuali bahwa itu adalah diturunkan oleh Allah dan itu adalah innamal ilmu indallah. Kebutuhan terhadap Al-Quran karena kita butuh ilmu. Apa kepentingan ilmu? Membimbing kita di dunia dan mengantarkan kita menuju akhirat. Konsep yang lain ada seperti itu? Enggak ada konsep lain buatan manusia, kapitalisme kah, komunisme kah, yang lain apapun. Tidak ada bimbingan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Yang ada hanya mengatur kehidupan Tapi Al-Quran kata Nabi, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Miliki ilmu, ilmu akan menjagamu. Miliki harta sebanyak-banyaknya, engkau yang harus menjaganya. Jadi kalau harta kita yang menjaga, ilmu kita yang dijaga.
Yakinkan ini. Oh, ketika kita berniat atau memiliki motivasi mempelajari Al-Quran tidak untuk apapun kecuali untuk menambah ilmu yang kita butuhkan. Karena kehidupan hanya sesaat dan Allah sudah menyiapkan rizki. Jangan sampai Al-Quran digunakan untuk mencari rizki. Atau Al-Quran dijadikan alat untuk menipu sehingga memperoleh rizki. Masya Allah. Banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan istilah din, istilah Islam, tapi prakteknya hanya mencari keuntungan dunia. Ketika seorang masuk ke dalam sebuah pesantren, uang mukanya saja 40 juta. Pesantren 20 juta. Ini yang akan disampaikan apa ini? Sasarannya hanya agar lulus dalam ujian negara. Masya Allah. Alasannya untuk menjaga kualitas sehingga mereka lulus dalam ujian negara. Apa lulus dalam ujian malaikat? Gak pernah dibahas itu. Sekolah anu sekian puluh persen diterima di negeri. Pesantren anu sekian puluh persen diterima di negeri. Man kanat himmatuhu ma dakhala fi batnih kanat qimatuhu ma kharaja minhu. Kalau tujuan seseorang hanya untuk memperoleh apa yang dia bisa masukkan ke dalam perutnya, maka nilai orang itu sama dengan apa yang keluar. Jadi kalau sebuah sekolah, sebuah pesantren sudah dijadikan ajang komersialisasi, orang tidak akan semakin mendekatkan kepada Al-Quran, tapi akan semakin menjauhkan. Puluhan juta itu untuk apa? Apa memang harus selalu banyak? Enggak. Yang namanya kiai, mu'alim, cukuplah satu kampung satu. Semakin banyak kiai, semakin banyak mu'alim, akan semakin banyak pertentangan. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'. Kata Nabi, ulama pada akhir zaman itu sumber fitnah, dan mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Fitnah akan kembali kepada mereka. Jadi kalau untuk memperoleh ilmu harus mengeluarkan jutaan. Kesananya orang akan berpikir bagaimana dia mengembalikan nanti. Dan ini sudah terjadi perlombaan pamahal-mahal, lain pak halus-halus. Pamahal-mahal pendidikan agar orientasinya kepada dunia. Ada sambungan nggak nantinya? Enggak. Orang dibina dalam sebuah pesantren sekian puluh tahun atau sekian tahun, lanjut ke perguruan tinggi, masuk kedokteran, masuk teknologi. Ada kaitannya enggak dengan apa yang dia lakukan selama dia belajar di pesantren? Enggak. Setelah jadi dokter, dia berusaha untuk mengembalikan biaya di pesantren dan biaya di kedokteran. Berapa biaya kedokteran? Ratusan juta. Jadi kalau dihitung sekian ratus juta selama dia tidak berada dalam pendidikan dari tingkat SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kalau orientasinya hanya untuk dunia, itu kudu asup ke pesantren. Ya. Kalau orientasinya untuk dunia, nggak usah masuk pesantren.
6 tahun di pesantren, keluaran SMA atau sana aliyah namanya, pindah ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi keagamaan ada namanya UIN, Universitas Islam. Ternyata UIN sendiri katanya banyak melahirkan sarjana-sarjana belang. Apa maksud belang? Karena setelah mereka belajar di UIN, mereka lanjutkan ke barat, McGill di Kanada. Apa di sana belajar Islam? Iya. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Jadi kalau kata Allah, perhatikan Al-Quran, wal qalam, wal qalam, wal qalam. Jarang orientasi kita kepada memahami Al-Quran. Walaupun ada ya ala kadarnya saja. Nah, ini yang menjadi problem terbesar umat Islam. Kenapa selalu kalah? Ini problem utama umat Islam. Kenapa selalu terdesak sekalipun oleh minoritas? Dan fakta menunjukkan bahwa ketika perang Badar terjadi, umat minoritas atau mayoritas? Minoritas. 300 lawan 1000. Yang 1000 bisa kucar kacir. Karena apa? Jelas pasukan yang 300 ini berada di bawah bayang-bayang Al-Quran. Berada di bawah pengawasan Allah. Berada di bawah pertolongan Allah. Karena apa? Yakin kepada Allah dan yakin kepada Al-Quran. Tapi tatkala terjadi perang Uhud, sekalipun jumlahnya hampir sama, kucar kacir umat Islam. Kenapa? Ada motivasi yang bergeser. Sekalipun Allah sudah memaafkan mereka dan mempromosikan mereka sebagai calon ahli surga, itu lain persoalan, itu urusan Allah. Tapi bahwa dua perang inilah dua perang yang harus kita jadikan sebagai cermin. Bayangkan ketika Nabi mengatakan orang-orang kafir Mekah menyerang kita. Bayangkan pada saat itu untuk perang yang belum pernah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Mangsar, mingsir, kos diurang we. Apalagi diajak perang, diajak infak saja, kadang-kadang susah. Diajak ngaji saja, kadang-kadang susah. Tapi ketika Nabi menyampaikan kita akan berhadapan dengan musuh yang selama ini mengusir kita, pertanyaannya sederhana. Apa yang saya dapat kalau saya mati di medan perang? Nabi menjawab, lakal jannah. Allah menunggumu di surga. Kira-kira memberikan motivasi surga milik Allah, satu kenikmatan yang tiada tara, satu janji yang pasti benarnya, dan kita meyakini benar akan itu, dipikasiin mah. Dipikasiin mah. Nah, kudu sieun. Tuh berjuang di jalan Allah atau tidak berjuang di jalan Allah, mati akan pasti datang. Itu ketika Nabi mengatakan lakal jannah, semuanya mendaftar, ya Rasulullah, saya paling depan. Total hasil hanya 300 orang, 313 persisnya. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam perang Badar itu. Seorang anak ingin ikut susulumputan.
Eka mana sih cek lancegna. Perang rek milu perang. Balik sih. Moal balik. Arek mana arek milu. Nah, pancek Nabi. Ya. Nakal jan. Mana perang teh yang naon? Hayang maihan Abu Jahal. Nyaho si Abu Jahal tuh. Hayang maihan jelema anu manehna sorangan teh nyaho. Bebeja kan Nabi cenah. Mun Nabi ngizinan jung. Lamun teu balik saja. Berangkat kepada Nabi dan minta izin. Ya itu pertanyaan Nabi yang naon sih. Hayang maihan Abu Jahal. Nyaho Abu Jahal teu. Makanya Rasulullah bejaan mana Abu Jahal teh. Jadi panglima kezaliman Abu Jahal pada saat itu kematiannya terhina sekali. Terbunuh oleh hanya seorang anak. Kira-kira ada yang lebih hina enggak? Ya wajarlah kalau matinya ditombak, dipanah atau dipedang. Ini mati oleh seorang anak kecil, segede nage tanaga budak leutik. Tapi mampu membunuh Abu Jahal. Walaupun pada akhirnya dia sendiri mati. Jadi keinginannya terkabul. Saya ingin mati di medan perang dan saya ingin membunuh Abu Jahal. Dua-duanya terlaksana. Jadi dimanapun biang kedoliman itu bagiannya bagian Allah. Banyak cara Allah untuk membungkam kedoliman. Banyak cara Allah untuk menghentikan kedoliman yang tidak kita ketahui. Itu kata para sahabat, ya Allah, ketika terjadi peperangan banyak penunggang kuda putih dengan berpakaian putih seliuran. Sehingga mereka mengatakan ketika saya melempar panah atau melempar tumbak, panah saya tidak sampai, tapi orang itu mati. Siapa yang mematikan? Ya pasti Allah lah. Karena itu Allah mengatakan wa ma romaita romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau melemparkan panah, melemparkan tombak, bukan engkau yang melemparkan tapi Allah. Jadi kalau Allah yang melempar, tidak akan ada yang tidak kena. Semuanya pasti. Kemenangan diraih dalam perang Badar oleh Nabi bersama para sahabat. Sekalipun selalu ada yang gugur dalam medan perang. Tapi jumlahnya hanya 14 orang. Orang ke Mekah 70 orang. Jadi 5 kali lipat. Dalam perang Uhud juga perang yang sama. Orang-orang Mekah memenuhi janjinya. Ketika mereka kalah, mereka mengatakan tahun depan kita ketemu. Jujur mereka. Dan mereka buktikan pernyataannya. Tahun depan mereka menyerang kembali dengan pasukan yang cukup kuat. Dan pengalaman perang Badar ini sebagai satu bentuk pengalaman yang luar biasa. Ketika perang Uhud terjadi, basicnya bukan di Badar, tapi di Uhud. Jarak Uhud dengan Badar ini kurang lebih 150 km. Badar itu di luar kota Madinah. Tidak bisa kita bayangkan Nabi bersama pasukan 313 meninggalkan Madinah menuju Badar. Jadi dari Madinah ke Badar itu ini arah lurus ke Mekah, belok kanan. Dan ketika kami melihat di sana nggak ada apa-apa, lah kampung biasa.
Cuma ketika itu hanya ada sumber air. Ketika perang Uhud terjadi, Nabi menyiapkan sebuah pasukan yang strategis. Ya barangkali bimbingan wahyu lah kalau Nabi. Ketika Nabi memerintahkan, makanakum. Pasukan panah